Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Meritage Company akan memaparkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun rekan-rekan semua terkait project yang kami buat, yaitu Digitalizing Marine Inspection Workflow atau Sistem Informasi Request for Inspection, atau disebut RFI, berbasis web pada perusahaan Karimun Marine Shipyard. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki pembahasan tersebut. Sebelum itu, perkenalkan saya Tito Pamungkas Wardana, selaku Project Manager. Saya Bintang Alfajri selaku backend developer dan database administrator. Saya Hana Syakira selaku sistem analis. Saya Nisan Ramadhani sebagai front-end developer dan juga desain UI UX. Baik, kami akan memasuki pembahasan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, industri galangan kapal kami memiliki proses kerja yang sangat kompleks. Dalam satu proyek terdapat banyak pihak yang saling terhubung, mulai dari PIC-nya, QC-nya, NK hingga manajemen. Nah, permasalahan yang sering terjadi bukan hanya karena banyaknya dokumen, tetapi karena alur informasi yang sepenuhnya terintegrasi. Nah, ketika data infeksi masih tersebar, proses approve-nya menjadi lebih lambat, status pekerjaannya sulit dipantau, dan riwayat inspeksinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, melalui sistem yang kami tawarkan, Maritech ingin menghadirkan 3 nilai utama. Yang pertama ada integrate, yaitu menghubungkan seluruh pihak dalam satu sistem kerjasama. Ya, kedua, efisiensi, yaitu mempercepat proses pengajuan, validasi, dan monitoring RFI-nya. Dan yang terakhir ketiga ini traceable, yaitu memastikan seluruh riwayat infeksi tersimpan dengan rapi dan mudah dicari kembali ketika dibutuhkan. Nah, sebelum masuk ke solusi, kami ingin menunjukkan beberapa hambatan yang biasanya muncul dalam proses infeksi manual. Yang pertama, terjadi masalah pengarsipan yang sulit. Dokumen seperti dokumen fisik atau file yang tersebar dapat mempersulit pencarian data, terutama ketika dibutuhkan untuk audit atau evaluasi proyek. Lalu yang kedua, ini terjadi inkonsistensi data, karena proses pencatatan yang manual memiliki risiko salah input, duplikasi, atau perbedaan informasi antar dokumen. Lalu yang ketiga, adanya koordinasi yang lambat. Ketika PIC, QC, NK, dan manajemen tidak berada dalam satu sistem yang sama, komunikasi bisa menjadi terputus dan approve-nya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat, munculnya blind spot, yaitu kondisi ketika manajemen tidak memiliki visibilitas penuh terhadap status infeksi yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ada proses audit yang juga ini menjadi kurang efisien karena penelusuran riwayat infeksi masih membutuhkan waktu dan tenaga yang tambahan. Nah, dari masalah ini, Maritech melihat adanya kebutuhan untuk membangun sistem digital yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga mengatur alur kerja infeksi yang lebih terstruktur. Nah, maka dari itu, kami membandingkan kondisi saat ini dengan solusi yang digital yang ditawarkan oleh kami. Nah, pada proses manual, waktu approval dan distribusi cenderung lebih lambat karena bergantung pada dokumen dan komunikasi yang manual. Dengan sistem digital, setiap perubahan status dan modifikasi dapat langsung diperbaharui secara real time. Dari sisi data, pencatatan manual rawan duplikasi dan kehilangan informasi. Sementara melalui sistem digital dapat tersimpan dalam database yang terpusat, aman, dan konsisten. Lalu dari sisi monitoring, sistem manual membuat status infeksi hingga sulit diacak. Nah, berbeda dengan sistem yang kami buat, dia menyediakan dashboard monitoring sehingga pihak terkait dapat melihat perkembangan RFI secara lebih cepat. Lalu kemudian dari sisi audit, pencarian dokumen manual membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan sistem digital kami, riwayat infeksi itu dapat ditelusuri hanya melalui sistem. Jadi nilai utamanya itu adalah proses manual itu memperlambat operasi, sedangkan workflow digital ini kita bisa mempercepat proses dan meningkatkan kontrol. Bapak dan Ibu, setelah melihat tantangan pada proses infeksi yang masih manual dan terpisah, Maritech menawarkan solusi berupa sistem informasi RFI berbasis web.
Sistem ini kami rancang bukan hanya sebagai aplikasi pencatatan, tetapi sebagai platform kerja digital untuk membantu PT KMS mengelola proses request for inspection secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Melalui sistem ini, proses RFI yang sebelumnya bergantung pada dokumen manual dan komunikasi terpisah dapat diarahkan ke dalam satu platform terpusat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu front-end, back-end, dan database. Front-end digunakan oleh user sebagai sesuai role masing-masing. Backend kemudian mengatur alur kerja dan validasi data, sedangkan database menyimpan seluruh data RFI, proyek, status inspeksi, dan riwayat aktivitas. Dengan solusi ini, PT KMS tidak hanya mendapatkan aplikasi, tetapi juga sistem kerja digital yang lebih terintegrasi, efisien, dan traceable. Bapak dan Ibu, agar solusi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional PT KMS, Maritek menetapkan cakupan fitur inti yang jelas pada tahapan awal pengembangan. Kami memahami bahwa eksekutif perusahaan membutuhkan sistem yang tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga memiliki batas implementasi yang realistis, terukur, dan langsung menjawab kebutuhan utama di lapangan. Nah, Bapak dan Ibu, agar solusi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional PT KMS, Maritek menetapkan cakupan fitur inti yang jelas pada tahap awal pengembangan. Kami memahami bahwa eksekutif perusahaan membutuhkan sistem yang tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga memiliki batas implementasi yang realistis, terukur, dan langsung menjawab kebutuhan utama di lapangan. Fitur pertama adalah user dan role management, untuk mengatur akses pengguna berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua itu master data management, untuk mengelola data utama seperti proyek, kapal, section, subcontractor, dan data pendukung lainnya agar lebih konsisten. Yang ketiga, RFS submission, yaitu yang memungkinkan PIC mengajukan request for inspection secara digital tanpa harus bergantung pada dokumen manual. Keempat, QC inspection, untuk membantu QC memeriksa, menyetujui, menolak, atau memberi catatan pada RFI yang masuk. Kelima, NK Final Validation, sebagai tahap validasi akhir agar proses inspeksi terdokumentasi dengan jelas. Dan terakhir, monitoring dan ekspor, agar manajemen dapat melihat status RFI serta mengekspor data untuk kebutuhan laporan. Jadi fitur-fitur ini bukan hanya daftar menu, tetapi dirancang untuk mengikuti alur kerja nyata PT KMS dari pengajuan, pemeriksaan, validasi, hingga pelaporan. Bapak dan Ibu, dalam proses digitalisasi, salah satu hal yang paling penting bukan hanya fitur, tetapi juga keamanan dan pengendalian akses data. Maritek memahami bahwa data inspeksi merupakan data penting bagi perusahaan. Di dalamnya terdapat inspeksi proyek, status pekerjaan, hasil pemeriksaan, validasi, serta riwayat proses yang harus dijaga keakuratan dan keamanannya. Karena itu, sistem yang kami tawarkan menerapkan konsep Role Based Access Control atau RBAC. Dengan RBAC, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Artinya, sistem tidak memberikan hak akses yang sama kepada semua orang. Akses akan disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan ini adalah persebaran daripada RBAC. Baik, proses melalui dari PIC, yaitu pihak yang mengisi data RFI, melengkapi informasi yang diperoleh, kemudian mengirimkan kembali melalui QC, tinjauan dan keputusan. QC melakukan inspeksi, jika ditolak maka bertulis reject, dan jika diterima menulis accept. Selanjutnya, NK melakukan inspeksi atau validasi akhir. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa hasil yang diperoleh telah memenuhi syarat atau klarifikasi yang berlaku. Nah, selama proses berlangsung, sistem akan memperbarui status RFI secara otomatis dan real time melalui dashboard. Dengan demikian, sistem tersebut mengetahui posisi atau perkembangan inspeksi tanpa harus dilakukan secara manual. Pada tahap terakhir, data RFI akan dikirim melalui manajemen oleh manajemen dalam bentuk laporan dan dapat diekspor ke Microsoft Excel ataupun kebutuhan dokumentasi manajemen lainnya. Nah, di sini ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu inspection dan planning. Pada tahapan ini dilakukan kick off of project, penyusunan project charter, observasi, serta perancangan UX dan database ERD. Nah, selanjutnya ada tahap kedua yaitu pengembangan backend Laravel
dan autentikasi. Yang kedua yaitu pengembangan front-end dan integrasi. Yang ketiga itu pengembangan fitur utama, pengajuan RFI, inspection, dan monitoring. Dan yang ketiga tahap testing and black box. Pada bulan ketiga ini, sistem telah selesai dikembangkan atau diuji melihat black box testing untuk menghasilkan setiap fungsi berjalan dengan baik dan benar. Kemudian dilakukanlah user acceptance testing atau UAT bersama pengguna. Setelah sistem dinyatakan layak, dilakukan perbaikan bug, finalisasi sistem, serta penyerahan kepada pihak dari PT tersebut. Nah, di sini terdapat tugas-tugas dari kami. Saya Tito Pamungkas Wardana selaku Project Manager melakukan accountable, console, dan infrared. Dalam bentuk proyek ini, pembagian tugas dilakukan pada pihak yang bertanggung jawab pada masing-masing tugas. Kemudian yang kedua yaitu Hana Syakira sebagai sistem analisis, yang dimana tanggung jawabnya adalah melakukan analisis kebutuhan operasi PT KMS, menyusun dokumentasi sistem, serta membuat skenario dalam black box testing. Selanjutnya ada Nisa Ramadhani sebagai UX front-end, yang dimana setelah melakukan sistem analisis dari Hana, Nisa akan melakukan desain UX untuk kepentingan sistem. Selanjutnya Bintang Al-Fajri sebagai backend dan database, di mana database administrasi langsung bertanggung jawab berdasarkan yang ditetapkan pada Bintang. Kami menggunakan MySQL, logikanya Laravel, dan integrasi keamanan data yang diatur oleh Bintang tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah strategi jaminan mutu atau quality assurance. Di sini kami melakukan black box testing oleh tim developer untuk memastikan setiap fitur itu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa melihat kode program secara langsung. Pengujian dilakukan pada seluruh modul sistem, mulai dari login, pengajuan RFI, proses ekspor, hingga pengelolaan hak akses pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai tanpa ditemukan kesalahan yang kritis. Selanjutnya kami melakukan user acceptance testing atau UAT yang melibatkan perwakilan pengguna dari PT KMS seperti admin, PIC, QC, dan juga NK. Pengujian ini bertujuan memastikan sistem benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Pengguna diminta mencoba berbagai skenario penggunaan nyata dan memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan, fungsionalitas, serta manfaat sistem. Berdasarkan hasil UAT, sistem berhasil memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan, yaitu memenuhi nilai rata-rata di atas 4 dari skala 5 serta tidak ditemukan konflik hak akses antar peran pengguna. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan dan digunakan dalam proses bisnis PT KMS. Oke, di sini kami menunjukkan bagaimana investasi proyek dialokasikan untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem digitalisasi PT KMS. Dari total investasi sebesar 10 juta, porsi terbesar yaitu 60% dialokasikan untuk operasional lapangan. Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan koordinasi selama proses pengumpulan kebutuhan dan implementasi sistem bersama pihak PT KMS. Selanjutnya, sebesar 18,4% digunakan untuk infrastruktur dan koordinasi, termasuk biaya komunikasi, internet, dan juga hosting prototype system. Kemudian sisanya 12,5% dialokasikan untuk manajemen proyek yang mencakup penyusunan dokumentasi teknis dan laporan. Sebesar 9,1% disiapkan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi resiko atau kebutuhan tak terduga selama pelaksanaan proyek. Selain itu, proyek ini juga menerapkan strategi cost efisien dengan memanfaatkan teknologi open source seperti Laravel dan juga MySQL. Sehingga tidak terdapat biaya efisiensi atau lisensi perangkat lunak. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan anggaran secara lebih efektif tanpa mengurangi kualitas solusi yang dibangun.
Implementasi sistem digitalisasi ini tidak hanya menghasilkan sebuah aplikasi, tetapi juga memberikan nilai bisnis yang nyata bagi PT KMS. Manfaat pertama adalah akselerasi waktu proses. Digitalisasi pengajuan dan pemeriksaan RFI mampu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sehingga proses itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, dari sisi integritas dan keamanan data, seluruh data itu disimpan secara terpusat dalam satu database, sehingga risiko kehilangan, kerusakan, atau duplikasi dokumen itu bisa diminimalkan. Ketiga, sistem ini meningkatkan kesiapan audit perusahaan. Dengan adanya fitur traceability, seluruh riwayat aktivitas itu dapat ditelusuri dengan cepat, sehingga proses audit menjadi lebih mudah dan transparan. Terakhir, proyek ini menjadi fondasi digital bagi PT KMS. Sistem yang dibangun membuka peluang pengembangan lebih lanjut untuk menuju ekosistem digital yang lebih terintegrasi dan juga mendukung kebutuhan industri maritim modern. Baik, sekian mungkin yang bisa kami paparkan dari proyek kami. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, dari tim Marine Heritage Company. Sekian, terima kasih.